Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aini Dwi Haldiansyah Putri. Saya biasa dipanggil Anggun. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NIM 2101020076 Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha atau bisnis plan yang sudah saya rancang dan saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan. Oke, sebelum saya mempresentasikan lebih lanjut mengenai proposal usaha atau bisnis plan yang sudah saya buat dan saya rancang, di sini saya akan mengulas sedikit tentang definisi proposal usaha. Apa sih proposal usaha itu? Proposal usaha adalah rancangan yang disampaikan secara tertulis kepada pihak lain atau biasa kita sebut dengan pihak investor. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya para pemilik usaha biasanya membuat proposal usaha untuk menarik para investor agar bisa diajak kerjasama atau mencari partner bisnis yang baik, seperti itu. Next. Selanjutnya ada manfaat proposal usaha. Manfaat proposal usaha yang pertama yaitu memudahkan pelaku usaha dalam menjelaskan kepada pihak investor mengenai ide atau gagasan usaha yang akan dilakukan. Yang kedua, jika terjadi kesepakatan antara pihak investor dan para pelaku usaha, maka proposal usaha tersebutlah yang menjadi kontrol media atau menjadi rujukan kedua pihak tersebut untuk menyatukan usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, dalam realisasinya proposal usaha juga membantu mengurangi kerugian yang diakibatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak terduga. Jadi, dengan adanya proposal usaha, itu juga bisa mengurangi kerugian atau mengurangi resiko dalam keuangan, dalam hal-hal yang tidak diinginkan saat usaha tersebut terlaksana. Selanjutnya ada tujuan proposal usaha. Tujuan proposal usaha ada dua, yakni merealisasikan sebuah peluang usaha yang menguntungkan dan sebagai sarana untuk mendukung pihak investor atas usaha yang akan dilakukan atau yang akan dikembangkan. Baik, itu tadi kilasan dari saya tentang apa itu proposal usaha, bagaimana manfaat-manfaat dari proposal usaha, dan apa tujuan proposal usaha itu dibuat atau dilakukan. Selanjutnya, kita akan masuk ke proposal usaha yang telah saya buat. Di sini ada background saya atau background pelaku usaha gitu. Di sini ada nama dan alamat bisnis. Nama bisnis Martabak Manis Sinar Bulan, alamat Jalan Raya Mantub. Nama dan alamat pelaku atau pemilik usaha. Nama pengusaha, saya sendiri, Anggun Aini Dwi Haldiansyah Putri dengan nomor telepon 085707653189 dengan email anggunaini511@gmail.com. Alamat saya Dusun Moro, Desa Moro Nyamplung, Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya ada ringkasan eksekutif. Usaha martabak manis adalah usaha pembuatan makanan siap saji yang diolah dari tepung terigu dengan berbagai ramuan lain dan langsung dapat dikonsumsi konsumen yang menginginkannya. Banyak orang memilih martabak sebagai cemilan karena martabak memiliki cita rasa tersendiri. Dan martabak juga mampu membuat rasa lapar menjadi hilang ketika hanya memakan beberapa potong saja. Usaha martabak manis memang kelihatannya remeh, tapi sebenarnya jika jeli dalam memandang, usaha ini merupakan peluang yang sangat besar. Usaha ini juga cukup potensial, mengingat semua kebutuhan makanan yang harganya kian hari kian melambung. Selanjutnya ada pandangan masa depan dan tren-tren. Yang pertama, menciptakan inovasi rasa martabak manis yang baru. Biasanya, kita menjumpai penjual martabak manis menggunakan topping seperti topping coklat, keju, kacang, hanya topping-topping seperti itu. Di sini kita akan mengupgrade semua topping-topping terbaru yang akan kita ciptakan untuk menarik para pembeli atau para konsumen yang akan membeli produk kita. Seperti martabak manis kita kasih topping durian,
choco chips, green tea, jadi kita bisa nge-mix semua topping-topping terbaru agar menciptakan rasa penasaran dari para konsumen atau target kita. Yang kedua ada martabak manis, menjadi salah satu cemilan yang terfavorit di kalangan remaja. Kebanyakan para remaja itu kalau nyemil pasti pilih yang simple-simple dan mengenyangkan. Lah, martabak manis ini sering sekali menjadi target dari para remaja untuk nongkrong, untuk teman ngopi, teman mengerjakan tugas, teman kumpul bersama keluarga, baik bersama teman-temannya, untuk menjadi cemilan ataupun menjadi makanan utama. Yang ketiga, mengupgrade bentuk martabak menjadi beberapa macam seperti martabak manis mini, martabak manis jumbo, martabak. Di sini ada proses manufaktur atau biasa kita sebut dengan cara pembuatan. Yang pertama yaitu tepung terigu, tepung maizena, garam, kita aduk sampai rata. Yang kedua, kita mulai memasukkan air, mentega, telur satu persatu dan aduk juga hingga rata. Yang ketiga, masukkan pasta pandan atau air daun pandan, aduk sampai rata dan tidak berbulir. Yang keempat, aduk kembali hingga adonan terlihat lebih licin. Diamkan kurang lebih 2 jam, masukkan soda kue, aduk kembali sampai tercampur merata dengan bahan. Yang kelima, panaskan wajan, olesi dengan sedikit minyak goreng, tuangkan adonan, lalu ratakan. Tutup adonan sampai matang kurang lebih 10 menit. Apabila matang, maka angkat dan olesi dengan mentega. Yang keenam, berikan taburan gula halus di atas adonan yang telah diberi olesan mentega tadi. Yang ketujuh, berikan sampai agak dingin. Olesi permukaan adonan dengan buttercream dan taburi topping seperti keju parut, coklat, atau yang lainnya lalu potong menjadi 2 bagian kemudian tumpuk. Yang 8, potong-potong sesuai dengan keinginan dan sajikan selagi masih hangat. Selanjutnya ada peralatan yang akan kita gunakan saat kita menjalankan bisnis martabak manis. Yang pertama ada gerobak atau etalase, tabung gas dan kompor, spatula dan wajan, ada baskom, ada mixer untuk mengaduk adonan, ada centong, ada loyang bulat atau yang biasa kita sebut dengan teflon, pisau, gunting, ada wadah plastik, ada kardus untuk kita packing, dan masih banyak lagi peralatan-peralatan yang kecil mungkin sudah biasa kita temui atau kita jumpai saat kita berjualan. Deskripsi operasi perusahaan atau cara membuat pesanan. Ini yang akan kita lakukan saat ada pembeli memesan martabak. Yang pertama yaitu panaskan wajan, olesi dengan sedikit minyak goreng, tuangkan adonannya, lalu ratakan. Tutup adonan sampai matang kurang lebih 10 menit. Apabila sudah matang, maka angkat dan mulailah olesi mentega. Yang kedua, berikan taburan gula halus di atas adonan yang sudah diolesi mentega tadi. Yang ketiga, biarkan sampai agak dingin. Olesi lagi permukaan adonan dengan buttercream dan taburi dengan topping. Potonglah menjadi 2 bagian, kemudian tumpuk. Yang keempat atau yang terakhir, potong-potonglah sesuai dengan keinginan dan siap disajikan. Bila dibungkus, maka bungkuslah dengan kardus yang sudah ditentukan atau yang sudah disiapkan. Untuk pendistribusian martabak manis sinar bulan ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu pembeli dapat datang langsung ke outlet penjualan kami atau dapat memesan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya ada 2 metode, yaitu metode datang langsung ke outlet dan melalui aplikasi. Untuk pemesannya juga demikian. Jika pemesannya datang secara langsung ke outlet, maka bisa langsung memilih menu dan menyampaikan kepada kami, penjual, untuk segera membikinkan pesanan tersebut. Untuk metode pemesanan melalui aplikasi, pembeli harus mendownload terlebih dahulu aplikasi GoFood atau GrabFood yang sudah tersedia di internet, lalu memilih menu pada profil dari jualan kita yang sudah tertera di GrabFood atau GoFood. Lalu pembeli bisa memilih
metode pembayaran. Pembayaran ada via COD atau transfer. Jadi kalau via COD itu pembeli bisa bayar di tempat, kalau transfer pembeli bisa mentransfer ke nomor rekening yang sudah disematkan pada chat atau disematkan pada profil dari penjual tersebut. Selanjutnya untuk rencana pemasaran. Yang pertama ada penentuan harga. Penentuan harga itu harga yang ditawarkan pada martabak ini tergantung dengan isiannya ya. Isian yang kita gunakan atau topping yang kita gunakan untuk martabak manis tersebut. Untuk lebih jelasnya, penentuan harga akan kita ulas, kita bahas setelah rencana pemasaran ini. Ada bagiannya sendiri. Selanjutnya ada pendistribusian. Pendistribusian tadi sudah kita bahas, yaitu dilakukan dengan dua metode, yaitu pembeli dapat datang langsung ke outlet penjualan atau dapat memesan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Yang ketiga yaitu promosi. Pada permulaan usaha, untuk melakukan promosi secara sederhana dengan memasang spanduk di berbagai tempat dan menyebar pamflet. Untuk menambah minat masyarakat, kita bisa menyebarkan brosur dengan beberapa bonus pembelian, seperti gratis ekstra topping atau gratis ongkir, seperti itu. Lalu dengan adanya internet, kita juga melakukan promosi melalui sosial media dari saya pribadi, dari teman-teman. Jadi kita bisa sharing informasi mengenai adanya. Setelah berbagai pertimbangan dan perhitungan, kita putuskan untuk harga seporsi martabak manis sinar bulan adalah Rp20.000. Mengapa demikian? Mengapa Rp20.000? Kita ulas anggaran dananya dulu. Untuk anggaran dana, kita menuju ke pendapatan. Pendapatan dari penjualan bersih 1 bulan, martabak manis sinar bulan mendapatkan hasil Rp16.800.000. Mengapa bisa sebanyak itu? Karena kita targetkan dalam satu hari martabak manis sinar bulan harus menjual 30 porsi satu hari. 16.800.000 itu belum termasuk laba kotor atau pengeluarannya. Berarti kita jumlahkan dulu untuk beban-bebannya. Yang pertama ada bahan-bahan. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat martabak manis sinar bulan satu bulannya terkumpul 9.652.000. Kemudian ada beban listrik 100.000, beban air 50.000, dan untuk tenaga atau karyawannya 800.000. Total dari beban-beban tersebut sebanyak 10.607.000. Maka kita jumlahkan dulu, kita kurangi 16.800.000 dikurangi 10.607.000, hasilnya yaitu 6.193.000. Itu yang kita sebut sebagai laba bersih. Dan itu adalah keuntungan kita satu bulannya dalam penjualan martabak manis. Baik, jika sudah ketemu laba bersihnya, yaitu sebanyak 6.193.000, itu yang dinamakan keuntungan bersih dari penjualan martabak manis. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.